Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali bersama saya dalam channel ini. Dan pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui like, komen, dan subscribe pada channel ini. Sehingga melalui dukungan teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian, channel ini terus berkembang dan terus dilirik oleh algoritma YouTube. Dan kali ini saya pertama-tama berharap bahwa melalui dukungan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah memberkati saudara-saudara sekalian. Oke, baik teman-teman dan saudara sekalian, kita langsung saja kembali kepada topik utama atau tujuan kita, bahwa kali ini kita akan kembali melihat cuplikan video kesaksian di mana seorang murtadin yang tadinya ia sudah pergi naik haji, bahkan 2 kali kalau tidak salah dalam kesaksiannya, ia juga umroh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, justru sepulangnya dari sana ia tinggalkan keyakinannya atau tinggalkan Islam karena lebih memilih Kristen, karena menurut dia dalam kesaksiannya, di dalam kekristenan ada kedamaian, ada ketenangan jiwa, hal yang sangat baik yang dia peroleh di dalam iman kekristenan. Bahkan dalam kesaksiannya juga ia sampaikan bahwa nama anak-anaknya saja adalah nama-nama yang ya dalam tanda kurung atau dalam tanda petik berbau-bau kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu teman-teman dan saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk menonton cuplikan video ini, dan harapan saya teman-teman tidak men-skip, nonton sampai full agar teman-teman dan saudara sekalian mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan dan inti kenapa ia meninggalkan keyakinan lamanya yaitu Islam dan pilih masuk Kristen. Karena itu, mari kita langsung saja melihat cuplikan video berikut ini. Sebelum menjadi seorang pengikut Kristus, saya adalah seorang Muslim yang benar-benar taat. Saking saya cintanya kepada Muslim, anak saya yang pertama itu saya kasih nama Muhammad Al-Riansyah. Saya begitu mengagumi Nabi Muhammad. Yang kedua itu saya kasih nama Putri Al-Riansyah, dan yang ketiga Putri Riani Rahmadani, dan yang ketiga saya kasih nama Dinda Aryani. Sampai satu hari di bulan Juni 2014, saya berencana untuk pergi umroh. Saya pergi umroh, jadi pas saya mau pergi umroh itu, Tuhan izinkan uang saya yang seharusnya saya setor itu kurang gitu. Akhirnya saya pinjam sama teman saya yang seorang Kristen gitu ya. Saya bilang saya mau pergi umroh tapi uangnya kurang gitu, saya bilang. Lalu gak tahu, jadi baik banget gitu, dia langsung kasih gitu, dia transferin, terus saya bercandain, kamu gak mau jadi Muslim, aku bilang gitu. Pas saya mau pergi, lalu dia bilang, kamu pergi, kamu berdoa di sana, kamu cari kebenaran. Kalau untuk menjadi seorang Muslim itu tidak mungkin, karena saya terlalu cinta Yesus, kata dia gitu. Lalu temen dia saat itu ngomong biasa aja nyampeinnya ke saya, tapi di hati saya itu kayak tertancap gitu. Tapi saya abaikan saja gitu loh. Jadi Juni itu saya tetap pergi umroh. Lalu saya pergi umroh, sampai di sana. Di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat, Bapak Ibu, saya itu hotelnya di Grand Zamzam. Grand Zamzam itu di Mekah, jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengeran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar. Saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Lalu entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas. Suara itu seperti, kamu lihat, manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Saya ketakutan kan dengar suara itu. Apa iya, ini suara apa? Masa pengumuman di kamar saya, pengumumannya aneh, gitu loh. Itu tapi jelas sekali gitu di telinga saya, Bapak Ibu. Saya abaikan, tapi hati saya sudah mulai guncang, sudah mulai galau. Karena saking saya penasarannya, saya turun lagi. Jadi hotelnya itu hotel, terus mall, terus jalan aja sedikit itu Mekah. Saya jalan lagi, saya pergi lagi ke Mekah.
saya umroh lagi, saya melakukan tawaf lagi, karena saya penasaran, saya buka, saya singkapkan gitu. Benar memang batu hitam gitu. Terus, tapi kan pergi umroh itu 14 hari, itu baru hari keempat. Saya sudah galau, sudah bimbang gitu. Tapi tetap saya melakukan dan menyelesaikannya dengan ya sudah gitu, dengan kegalauan itu. Saya pulang ke Indonesia, saya nggak cerita sama keluarga saya. Saya nggak ngomong sama siapapun, saya simpan sendiri dengan di hati yang terus berkecamuk gitu. Terus saking saya penasaran, saya masih nanya ke siapa ya. Tapi sekarang kan gampang Bapak Ibu, informasi gampang kita dapatkan di handphone gitu. Lalu saya buka handphone, saya cari di YouTube gitu. Saking saya penasarannya, ada nggak guru besar, Pak Kiai dari Muslim masuk ke Kristen gitu. Saking saya penasarannya. Lalu di YouTube itu yang keluar Bapak Saifuddin Ibrahim. Di situ beliau sedang mengajar, sedang menerangkan bagaimana Muslim, bagaimana Kristen, di situ sedang menjabarkan gitu. Yesus itu mengajarkan kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Bergetar hati saya mendengar itu. Merinding rasanya. Ini Yesus ini yang teman saya bilang itu tuh. Terus, maaf di ajaran agama saya yang dulu di Muslim, kalau menikah itu boleh lebih dari 3 kali. Jujur saya nggak sanggup gitu loh sebagai seorang wanita. Nggak mau lagi juga dimadu. Lalu di kekristenan itu diajarkan menikah itu sekali seumur hidup. Wah, dahsyat nih ajaran gitu. Saya belajar mulai baca Alkitab dengan diam-diam gitu. Saya coba mulai nanya-nanya teman-teman saya yang pengikut Kristus gitu. Lalu saking saya penasarannya, itu berjalan itu Juni, Juli, Agustus. Di bulan Juni dan Juli itu, saya bilang sama teman saya, kamu gerejanya di mana? Dia sebutin salah satu gereja, itu saya bilang, gue boleh nggak ikut ke gereja lo? Karena keingintahuan saya yang besar sekali tentang si Yesus itu gitu loh. Sosok yang membuat hati saya langsung jatuh cinta gitu. Kok bisa ada orang ditampar pipi kanan, suruh ngasih pipi kiri? Wah, saya semakin penasaran. Semakin saya tahu lagi, banyak hal-hal yang saya bertambah cinta saya gitu sama sama sosok Yesus ini. Lalu pertama kali saya masuk ke gereja seumur hidup saya bingung karena di gereja itu pas saya lihat gelap, terus cewek sama cowok itu nyampur bersatu gitu. Mereka sedang kayak bersuka cita, lihat di depan itu ada band, ternyata mereka sedang melakukan pujian penyembahan. Saya nggak ngerti. Di kiri saya lagi ada yang nangis, ada yang sorak-sorai. Oke, saya ikutin aja. Itu kepala saya pusingnya luar biasa. Nggak tahu kenapa gitu. Karena kan saya terbiasa dengan kalau saya sholat itu hening. Jadi cewek-cewek, cowok-cowok dipisah gitu. Suci dalam keadaan suci gitu. Nah, terus berikutnya saya minta ikut lagi ke gereja. Lagi saya semakin cinta, saya semakin tahu gitu ya. Saya dapetin salah satu gereja. Terus saya bilang saya mau daftar sendiri ke ke resepsionisnya. Terus akhirnya dijadwalin kita untuk dibaptis. Tanggal 27 September saya dibaptis Bapak Ibu 2014. Hari Minggu. Saya dibaptis, saya dikasih nama Naomi. Terus saya bilang ke teman saya, kok dikasih nama Naomi? Siapa Naomi? Saya kan baca kita belum sampai tuh ke sana. Terus kata teman saya bilang, lu baca di Rut. Terus di sana ada tentang kisah Naomi. Baca tentang Naomi, hati saya sedih ya. Gue sedih banget nih, kenapa ya, kasihan banget ya Naomi. Akhirnya meninggal, anaknya meninggal 2, dia hidup sama anak-anak dari istrinya gitu loh. Terus itu hari Minggu. Jadi salah satu teman saya yang suka cita, saya dibaptis, upload foto saya ke Facebook. Keluarga besar saya lihat. Lalu hari Senin, saya lagi kerja di Jakarta, saya ditelepon sama mbak di rumah, mengabarkan bahwa anak-anak diambil paksa sama ayahnya, sama mantan suami saya. Waktu itu kan memang belum meninggal. Waduh, itu karena dia denger gitu, mereka takut anak-anak saya didoktrin gitu loh. Jujur, saat itu saya kacau banget gitu, saya sedih banget gitu, karena saya kerja itu ya buat anak gitu loh. Buat anak, tiga-tiga buat keluarga, buat orang tua saya, buat adik-adik saya gitu. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok malah
begini, malah diambil anak-anak saya gitu loh. Kan kalau orang udah di pos itu ya udah nggak ada hubungan sebenarnya gitu loh. Nah, anak saya masih kecil, lagi sekolah diambil gitu. Ngambilnya juga ngebohongin, bilangnya neneknya sakit gitu. Ternyata dia tahu gitu. Terus saya mau marah, kayaknya mau memakai kekuatan saya sendiri gitu loh. Aduh, apa panggil pengacara ya? Apa panggil polisi ya? Tapi teman saya bilang, jangan, kamu duduk aja, kamu diem, kamu bersujud di kaki Tuhan, kamu doa, biarkan Tuhan yang bekerja untukmu. Kamu nggak boleh marah. Jujur saat itu saya tuh masih anak baru gitu loh, menjadi seorang pengikut Kristus yang baru. Nggak bisa, gue kerja tuh buat anak gue nggak ada gimana rasanya gitu. Terus 3 bulan berselang, di hari dan jam yang sama, itu 3 bulan, yang Muhammad Al-Riansyah ternyata di pesantren yang gak layak, dan putri Muhammad Al-Riansyah itu kabur di hari dan jam yang sama setelah 3 bulan. Itu Muhammad Al-Riansyah kabur dari pesantren, terus si putri juga, yang anak kedua itu kabur dari rumah mantan suami saya karena katanya dianiaya sama istri dari mantan suami saya itu gitu. Di hari dan jam yang sama, Bapak Ibu. Anak kecil saat itu nggak pegang handphone, nggak bisa janjian. Itu kalau bukan Tuhan Yesus yang menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan Naomi, kamu nggak salah, pilih aku, Naomi ini aku bela kamu saat itu. Aku melihat Tuhan bela saya saat itu. Benar-benar. Terus akhirnya saya dihubungin sama adik saya karena memang pesantrennya itu dekat rumah dengan ibu saya, dan si putri itu rumahnya cuma beda 3 rumah dari rumah ibu saya gitu. Terus adik saya itu telepon saya bilang, akhirnya saya melanjutkan hidup saya didik anak-anak saya, benar-benar kita dia ikut saya ibadah, anak-anak saya 3-tiganya. Lalu keluarga besar saya pun tahu saya dicoret dari daftar warisan. Saya dicari-cari mau bunuh, sampai saya ketakutan. Di Facebook itu saya diancam. Tapi tetap saya mau taat. Akhirnya saya ya tetap mau taat. Pokoknya Tuhan beri saya kekuatan untuk terus menjadi pengikutmu gitu. Karena nggak ada sedikit pun yang saya lihat dari ajarannya, dari ajaran Kristus untuk membenci saudara kita gitu loh. Saat saya dizolimi seperti itu, saya baca lagi, Tuhan bilang, ampuni, kamu harus mengampuni 70 kali 7, kamu harus mengampuni saudaramu yang menyakitimu. 70 kali 7 itu banyak sekali, jadi nggak ada kesempatan buat saya marah gitu. Di situ saya yang benar-benar terus, saya semakin yakin gitu, semakin Tuhan memberikan ujian, semakin saya mau terus maju. Terus dengan berjalannya waktu, saya kerja ke Bali, sampai satu titik, almarhum ayah saya meninggal. Saya ditelepon sama adik saya, dikabarin. Lalu saya pergi, saya pulang, saya cari pesawat yang benar-benar penerbangan pertama. Sampai saya di Jakarta, saya ditelepon sama ibu saya. Neng, maaf, nggak bisa, neng kesini nggak bisa, nggak boleh, kita udah berembuk, keluarga besar udah memutuskan, neng ini nggak boleh datang ke sini untuk melihat yang terakhir kali wajah Baba. Saya orang Betawi itu manggil Baba. Saya bilang, nggak udah Bu, loh, jadi nggak boleh lihat Baba untuk yang terakhir kalinya, nggak apa-apa. Tapi terusin di hari yang terakhir yang Baba kasih yang terbaik. Beresin pemakaman Baba, berkesan yang terbaik. Apa yang ikhlas ini nggak ngeliat wajah Baba untuk yang terakhir kalinya. Untuk melihat wajah Bapak saya yang terakhir kali, masih saya nggak boleh gitu. Saya bilang, ya udah, akhirnya saya transfer uang karena kan ibu saya tulang punggung keluarga ya Bapak Ibu. Saya transfer uang untuk pemakaman Baba, mereka terima, tapi saya tetap nggak boleh datang. Ya udah, saya tetap berdoa, saya pulang ke rumah saya istirahat, saya berdoa. Sudah, terus saya tetap melanjutkan hidup saya tetap bergereja, saya tetap melakukan ibadah saya, sambil bekerja, sambil ngurus anak-anak saya. Saya fokus, saya kerja juga di Bali. Tiba-tiba saya terima telepon lagi dari Mbak di rumah. Jadi kalau saya di Bali itu anak-anak saya tinggal di rumah. Anak saya 3-tiganya diambil paksa lagi sama mantan suami saya. Dan itu sampai
sampai detik ini. Jadi saya pikir diambil benar-benar diambil paksa, mereka sampai katanya disyariatin, dikasih air biar mereka lupa sama mamahnya. Anak saat itu telepon, "Ma, Dina mau pulang, Dina nggak mau di sini." Sampai saya juga bingung gitu loh, kenapa kok ini dikasih lagi ya Tuhan ya gitu. Baru udah enak anak-anak pelayanan, udah sekolah di sekolah yang layak menurut saya gitu loh. Saya pikir kan almarhum ini baru meninggal kemarin ya, Juni 2020. Oh, ayahnya udah meninggal. Anak-anak bisa nih ya balik gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi ibu kandung saya sendiri yang bilang kalau ayahnya meninggal, jangan harap anak-anak bisa balik ke kamu, kata ibu saya gitu. Sampai ada satu hari saya mau cerita, saya ada kesempatan bertemu untuk sama Dinda. Anak saya itu dia bercerita, dia bilang, mama, nenek waktu itu ke Pak Ustadz, Pak Kiai, dia bilang, ngapain dak? Aku bilang, iya, mau doain mama, biar mama masuk ke Islam lagi. Tahu nggak mah? Pak Ustadznya kan nanya mana foto mama, terus nenek kasih lihat foto mama, terus diliatin kan fotonya. Lalu Pak Ustadznya bilang ke ibu saya, dia bilang anak ibu udah nggak bisa didoain. Nih ibu lihat di dahinya ada salib. Dan itu yang melihat bukan ibu saya aja, di situ ada anak saya Dinda, lalu ada kalau orang Betawi bilang encing saya juga lihat gitu, 4 orang yang lihat Dinda cerita. Saya yakin banget Tuhan memang jaga gitu, jaga saya dan melindungi saya sampai segitunya gitu. Ya, oke, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari cuplikan kesaksian video ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu pahami dan apa yang Bapak Ibu dapatkan atau poin-poin apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silakan sampaikan dalam kolom komentar dan boleh juga bertanya sekitar kesaksian-kesaksian rohani seperti ini. Dan harapan saya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari setiap cuplikan-cuplikan video yang dibagikan oleh VB Official ini, ada berkat-berkat yang kalian peroleh dan itu dijadikan sebagai suatu batu loncatan untuk terus hidup di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus ada kebenaran, sebab di dalam Kristus ada keselamatan, dan di dalam Kristus ada ketenangan jiwa. Karena itu, teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk terus belajar dan memperdalam iman dan keyakinan kita, terutama mendalami Alkitab supaya paham betul-betul bahwa di dalamnya ada kebenaran yang sejati. Karena di luar Kristus, di luar kitab suci, tidak ada kebenaran yang sejati. Banyak tawaran-tawaran yang datang dari luar sana, namun semuanya itu tidak ada kepastian. Tawaran-tawaran seperti itu hanya bersifat sementara atau semu, tetapi tidak menjamin keselamatan kita. Oke, itu saja pesan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa share video-video ini supaya banyak orang yang mendengar kesaksian mereka, dan melalui mereka banyak orang yang diselamatkan dari kegelapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.